Ditampilkan di sebuah masa ketika popularitas menjadi hak eksklusif yang sulit untuk didapatkan, dan menjadi seseorang yang memiliki ketenaran tentunya memiliki sebuah tantangan, di mana tantangan itu sendiri sering dilakukan dengan mengorbankan banyak hal, sampai-sampai harus mengorbankan diri. Di suatu hari, tepatnya pada tahun 2022, kita akan dibawa pada sebuah scene di mana gemerlap dunia hiburan yang menuntut sebuah kesempurnaan tiba-tiba memecat seorang artis terkenal bernama Elizabeth yang dianggap telah melewati masa keemasannya. Elizabeth sendiri kini sudah berumur 41 tahun dan penampilannya di dunia hiburan sebagai pemandu senam aerobik di sebuah acara televisi dianggap sudah tak menarik lagi. Apalagi melihat kemunduran rating acara tersebut, sang produser tentu saja sangat kecewa. I don't care. Every fucking young girl in this fucking town in the next few weeks. Look, I'll make it simple. We need her young. We need her hot. We need her now. Di tengah kekecewaan itu, sang produser lalu mengatakan bahwa ia menginginkan seorang wanita yang lebih muda, yang mana hal itu tentunya tak bisa didapatkan dari seorang Ellie. Lantas, apakah Ellie akan menyerah dan melepas semua popularitasnya? Setelah mendapati bahwa dirinya sudah tak laku lagi, Ellie terlihat sangat terpukul. Sampai-sampai ia yang pada saat itu sedang mengendarai mobil harus menerima konsekuensi di jalanan. Vaccination, okay. Untungnya, kecelakaan itu tak membuat Ellie terluka parah karena setetes darah pun tak keluar dari kulitnya. It's your lucky day, Miss Sparkle, because we have x-rayed you from head to toe and you don't have so much as a cracked molar. So, you are good to go. Di tengah kesedihan yang diderita, Ellie tiba-tiba diperiksa kembali oleh salah satu perawat di sana yang mengatakan bahwa tulang belakangnya begitu sempurna dan cocok untuk menjadi kandidat selanjutnya. Is there a problem? No, it's perfect. You're a good candidate. I mean, you're good to go. I wish you the best. Mendengar hal itu, Ellie tentunya sangat bingung. Namun, setelah sang perawat mempersilahkan Elizabeth untuk pulang ke rumah, ia tiba-tiba menemukan bahwa di dalam kantong jaket kuningnya terdapat sebuah flashdisk bertuliskan The Substance. Di tengah kebingungan itu, Ellie lalu bergegas pulang ke penthouse-nya, yang mana setelah ia menancapkan flashdisk itu ke TV-nya, terungkap sebuah informasi bahwa flashdisk yang ditemukannya itu menawarkan sebuah program tak masuk akal. Younger, more beautiful, more perfect. Di sini, kita akan diceritakan bahwa program itu memperkenalkan teknologi medis cloning yang sangat canggih dan bisa membuat tubuh membelah menjadi dua, dan manusia yang muncul dari tubuhnya itu akan memiliki tubuh yang lebih muda, cantik, dan juga sempurna. Namun, ada pun sebuah syarat di mana penggunanya harus melakukan pertukaran setiap 7 hari, karena walaupun ia memiliki 2 badan, ia tetaplah satu orang. Awalnya Ellie berpikir bahwa semua itu hanyalah iklan penipu yang tak masuk akal. Namun karena sudah di ambang batas titik terendah dalam hidupnya, ia pun memutuskan untuk menghubungi nomor asing yang tertera di balik flashdisk itu dan mencatat alamat yang diinformasikannya. Yes. Hello. I'd like to order. Write this down. 35 North Byron Alley. Di pagi harinya, Ellie sangat kaget ketika ia tiba-tiba menemukan sebuah surat misterius di antara surat-surat lainnya, yang mana di dalam surat itu terdapat sebuah nomor bertuliskan 503, yang pada saat itu Ellie sebenarnya belum mengerti maksud dari nomor itu. Akan tetapi, setelah mengingat-ingat kembali bahwa di malam harinya ia diberi alamat, ia pun segera pergi ke alamat itu. Sesampainya di sana, Ellie kemudian dibuat tercengang karena alamat yang diinformasikan ternyata hanyalah sebuah gudang kumuh yang dibatasi oleh sebuah rolling door otomatis. Hal itu tentunya membuat Ellie cukup skeptis karena seharusnya teknologi canggih yang ditawarkan oleh perusahaan itu harusnya juga memiliki fasilitas yang sangat canggih. Namun karena ia dilanda akan rasa penasaran yang sangat besar, Ellie tetap masuk ke dalam dan menemukan sebuah ruang baru yang di dalamnya terdapat kotak-kotak berisikan nomor-nomor.
Setelah mendapatkan kotak sesuai dengan nomornya, Ellie lalu membuka kotak itu, yang mana di dalamnya terdapat beberapa petunjuk serta cara menggunakannya. Dan setelah ia memahami semua itu, Ellie lalu mulai menyuntikkan sebuah cairan ke tubuhnya. Setelah menunggu beberapa saat, Ellie ternyata tak merasakan apa-apa, yang mana hal itu membuatnya mulai tertawa bahwa semua yang dilakukannya hanyalah sebuah lelucon. Namun, di saat ia berbalik badan, kepalanya tiba-tiba berputar-putar dan tubuhnya tak mampu menahan rasa sakit yang dirasakan. Sampai-sampai di tengah sakit yang dirasakan, tiba-tiba saja muncul sebuah makhluk baru dari punggung Ellie, yang mana makhluk itu sendiri terlihat baru dan lebih seksi. Kini Ellie memiliki tubuh baru, dan untuk memastikan semua proses berjalan sebagaimana mestinya, ia lalu memulai prosedur selanjutnya, yaitu menjahit kembali punggung tubuh lama yang terbelah. Di sini kita akan mengetahui kalau kedua tubuh Ellie tak bisa hidup secara bersamaan. Maka dari itu mereka pun harus bergantian dalam 7 hari ke depan. Dan agar tubuh Ellie yang tidak aktif mengalami pembusukan, Ellie harus mengipus tubuh lamanya itu dengan makanan khusus yang disediakan oleh perusahaan. Setelah melewati proses yang berat itu, Ellie kini mulai menikmati tubuh barunya. Akan tetapi sebuah hal mengejutkan kembali terjadi karena tiba-tiba saja kepala Ellie menjadi pusing dan sebuah darah keluar dari hidungnya. Di sini diketahui bahwa rupanya Ellie harus mengambil cairan dari sumsum tulang belakang tubuh lamanya, yang mana kemudian harus disuntikan ke dalam tubuhnya sebanyak 1 kali sehari selama 7 hari. Ketika sudah mengetahui semua prosedur dan konsekuensinya, Ellie lalu mengingat bahwa Harvey sedang mencari model baru untuk acara senam aerobiknya, yang mana hal itu langsung dimanfaatkan oleh Ellie untuk melamar pekerjaan itu. Dengan kecantikan dan keseksian yang dimiliki, Ellie kini sangat yakin bahwa tubuh barunya itu bisa diterima dengan mudah, yang mana hal itu benar-benar menjadi sebuah kenyataan karena Ellie diterima menjadi leader senam aerobik menggantikan tubuhnya yang lama. What a gorgeous little angel. Karena tak mau ketahuan, Ellie kini mengganti namanya menjadi Susan. Dan karena Susan harus berganti tubuh setiap 7 hari sekali, ia lalu meminta pada Harvey untuk mengambil cuti setiap 7 hari dengan alasan harus melawat ibunya yang sedang sakit. Small scheduling issue. Out of town every other week. I want you. Setelah melewati segala proses perekrutan, Ellie lalu menjalani hari-harinya sebagai Susan. Sampai suatu ketika, tibalah hari di mana Susan harus bertukar tubuh menjadi Ellie. Dengan sebuah selang, Susan lalu menancapkan selang itu ke dalam tubuh Ellie. Sampai suatu ketika, darah yang mengalir melalui selang itu masuk ke dalam tubuh mereka berdua dan membuat Ellie yang tadinya tidak aktif kini hidup kembali. Proses penonaktifan itu rupanya membuat Ellie sangat kelaparan, dan ketika ia sudah memenuhi kebutuhan tubuhnya, Ellie datang ke kantor untuk menemui Harvey. Akan tetapi di sini Ellie terlihat sangat sakit hati karena Harvey membuangnya begitu saja. Where have you been? Always great to see you. Awalnya, semua berjalan begitu sempurna karena Ellie terus menyetok infus makanan untuk Susan agar Susan bisa melanjutkan kehidupan artisnya seperti Ellie di masa muda. Namun, keegoisan serta ketamakan Susan kini mulai terlihat ketika dirinya memutuskan untuk menyembunyikan tubuh mereka ke dalam sebuah ruangan dan menyeret kepala Ellie dengan sangat kasar. Hari demi hari terus berlalu dan Susan kini menjadi semakin tenar karena penampilannya yang memukau di televisi membuat salah seorang pria mulai mendekatinya. Di
pertemuan itu, Susan berniat untuk bercocok tanam. Akan tetapi di saat darah sudah berkumpul di antara kedua paha, tiba-tiba saja Susan mengalami mimisan, yang mana hal itu menjadi sebuah tanda bahwa waktu Susan akan segera habis. Di sini Susan mulai melakukan keegoisan karena di saat ia seharusnya bertukar tubuh dengan Ellie, ia malah kembali mengambil cairan sumsum tulang belakang untuk menambah waktunya 1 hari ke depan, yang mana hal itu ternyata berdampak langsung pada tubuh Ellie. Setelah mengetahui hal tersebut, Ellie lalu bertanya pada sang pencipta tentang apa yang terjadi saat itu. Akan tetapi, di sini Ellie mendapatkan jawaban yang sangat mengagetkan, karena apabila ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh salah satu orang, tak akan ada jalan untuk kembali. Maka dari itu, kedua tubuh harus memiliki kepatuhan serta tanggung jawab yang tak boleh diabaikan. There's been a slight misuse. Few extra hours were accidentally used, causing an alteration. Remember, there is no she and you. You are one. Melihat kelakuan Susan yang sungguh mengecewakan, Ellie tentu sangat kesal. Namun, setelah melihat penampilan Susan di acara televisi yang begitu mengagumkan, suasana hati Ellie kembali berubah dan Ellie kembali memesan infus makanan dan mengambil kembali paket itu di tempat biasa. Sesampainya di tempat itu, Ellie sangat dikejutkan karena tiba-tiba terdengar suara lain dari tempat itu, yang mana hal itu tentunya membuat Ellie sangat ketakutan dan memutuskan untuk masuk ke dalam kafe di sekitar. Di sini Ellie sangat kaget karena di sana ia bertemu dengan seorang kakek yang sangat mencurigakan dan memperingatkan Ellie bahwa Ellie harus berhati-hati dalam menggunakannya, karena apabila ia tidak berhati-hati maka tubuhnya akan cepat menua. 7 days. Di sini diketahui bahwa kakek itu ternyata adalah perawat yang memberi Ellie flash disk tempo hari dan ia telah mengikuti program itu sejak lama. Do you remember that you still deserve to exist? You still matter. Eating away at you. Ellie kini merasa sangat kesepian dan kesepiannya itu coba ia hilangkan dengan mengajak makan malam seorang pria yang menyukainya sejak saat SMA. Namun, di saat Ellie berdandan untuk menemui pria itu, ia tiba-tiba melihat sebuah billboard berwajah Susan yang terpampang tepat di depan penthouse-nya, yang mana hal itu membuat Ellie menjadi insecure dan berkali-kali mengubah dandanannya. Melihat wajahnya yang sudah keriput, Ellie kini berada di titik terendah kepercayaan dirinya dan hal itu membuat Ellie tak berani pergi keluar. Untuk menghabisi waktu, Ellie bertindak di luar kendali, di mana di sini ia memakan secara ugal-ugalan dan meninggalkan makanannya tergeletak di semua ruang. Hal itu rupanya membuat Susan sangat kesal dan kekesalannya itu ia ungkapkan pada sang pencipta. This balance is not working. I barely have any time to enjoy myself, while she wastes 7 days stuffing her face in front of the TV. Di tengah performa Susan yang sedang memukau, sebuah keanehan tiba-tiba menimpa Susan, di mana saat ia sedang menari-nari di atas penderitaan orang, pokoknya seperti meletus dan sebuah paha ayam keluar dari tubuhnya. Namun hal itu rupanya hanyalah sebuah mimpi dan Susan yang kembali hidup langsung menjalani kehidupannya. Sesampainya di studio televisi, Susan sangat dikagetkan karena semua orang ternyata tidak ada di sana. Akan tetapi, hal itu rupanya menjadi hal yang membahagiakan karena ternyata rating acara yang dibawakannya legit sangat tinggi dan membuat Harvey tentunya sangat bahagia. We can't keep you on the morning show. Ratings are through the roof. It's phenomenal. They want more and more and... Di sini, Harvey lalu mengatakan bahwa kini acara yang dibawakan Susan akan dipindah ke jam utama dan Susan akan menjadi bagian dari pesta malam tahun baru. Karena kesibukan itu, Susan kini membutuhkan waktu lebih untuk menjalani hidup, yang mana hal itu membuat dirinya semakin berani dan mengambil cairan sumsum tulang belakang dari Ellie selama 14 hari.
Sesampainya di hari pertukaran, Ellie kini sangat kaget karena sebagian tubuhnya menjadi lebih tua, yang mana hal itu tentunya disebabkan oleh penggunaan berlebih. Kesal dengan perlakuan Susan, Ellie lalu memutuskan untuk menelpon sang pencipta, yang mana di sini ia diberi informasi bahwa Ellie bisa mematikan program The Substance kapan saja sesuai permintaannya. If you are not satisfied, you can put an end to the experience and go back to being just you on your own. No. I can't stop. Setelah memutuskan untuk tidak menghentikan program The Substance, Ellie terlihat semakin menjadi-jadi, dan kegilaannya itu memuncak ketika menonton Susan di acara Tonight Show yang menjelek-jelekan Ellie di depan semua orang. I can't really say that I actually watched her show. You do know that we're not exactly from the same generation. And you have to admit, it was a bit old-fashioned. Jurassic Fitness, really. You're fucking Jurassic! Oh, you're a little beauty. And to all... Melihat kekacauan yang terjadi di rumahnya, Susan terlihat sangat kesal, dan hal itu langsung dilampiaskan dengan mengambil banyak wadah untuk menampung cairan sumsum tulang belakang hingga 3 bulan. Sesampainya di hari terakhir, Susan terlihat sangat senang ketika dirinya melihat sebuah papan billboard di depan rumahnya, yang mana di papan itu sendiri terpampang jelas bahwa Susan akan mengisi acara tahun baru. Tetapi karena malam itu adalah malam terakhir jatah hidupnya, Susan lalu memutuskan untuk mengambil kembali sumsum tulang belakang dari Ellie. Melihat keanehan yang terjadi, Susan akhirnya memutuskan untuk menelpon sang pencipta dan menanyakan tentang solusi yang bisa didapatkan. Namun, di sini sang pencipta mengatakan bahwa Susan harus membangunkan tubuh utamanya agar cairan sumsum tulang belakang bisa beregenerasi. Di tengah kebimbangan itu, Susan akhirnya melakukan pertukaran. Akan tetapi, di sini kita akan melihat bahwa wujud Ellie kini sudah tak karuan, bagaikan nenek gombel dengan tetek yang bergelayutan. Tahu harus berbuat apa, Ellie langsung menelepon sang pencipta dan memintanya untuk menghentikan program The Substance saat itu juga. Fucking stop! I wanna stop! We'll deliver. Ketika permintaan sudah disetujui, Ellie lalu mengambil paket di tempat biasa dan segera kembali ke rumah untuk menyuntikkan cairan penghenti cloningan. Akan tetapi, di saat Ellie tengah menyuntikannya, ia tiba-tiba merasa menyesal dan kasihan dengan cloningnya, yang mana hal itu ternyata membuat Susan dan Ellie hidup secara bersamaan. Melihat bahwa Ellie berusaha untuk mematikannya, Susan tentunya sangat kesal dan kemarahannya itu langsung dilampiaskan saat itu juga dan membuat Ellie lenyap dengan seketika. Setelah menghabisi Ellie dengan membabi buta, Susan kemudian pergi ke acara malam tahun baru, yang mana di sini ia memakai gaun biru yang sangat cantik dan sempat membuat semua orang terus memperhatikannya. Namun, rupanya hal itu hanyalah sementara karena tiba-tiba Susan merasakan keanehan dari dalam tubuhnya yang ditandai dengan rontoknya gigi dari mulutnya. Hal itu rupanya adalah reaksi dari suntik mati yang sebagian besar sudah masuk ke tubuhnya, sampai-sampai kuku serta kupingnya juga ikut bercopotan. Di
tengah kepanikan itu, Susan tiba-tiba mengingat bahwa di dalam kamar mandi rumahnya masih ada cairan pengaktifan program The Substance, yang mana karena hal itu ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah dan segera menyuntikkan tubuhnya dengan cairan itu. Susan berpikir bahwa dengan cairan itu ia bisa membuat tubuh baru dengan sangat cepat agar ia bisa tampil di puncak malam tahun baru dengan penampilan yang sempurna, walaupun sebenarnya sudah ada peraturan ketat bahwa cairan itu hanya boleh dipergunakan satu kali. Setelah menyuntikkan cairan itu, Susan kini mulai bereaksi dan sebuah tubuh baru muncul dari punggungnya, yang mana kejadian itu persis seperti yang dialami oleh Ellie. Sayangnya, apa yang diharapkan Susan tak berjalan karena tubuh barunya itu kini terlihat lebih parah dari sebelumnya, di mana di sini kita akan melihat bahwa kelima indera utama terpasang di tempat yang tak semestinya. Melihat tubuhnya semakin hancur, Susan ternyata tak menyerah karena setelah ia berkaca pada dirinya sendiri, Susan lalu memakai kembali gaun malam tahun baru dan memakaikan topeng pada wajahnya yang hancur. Dengan perlahan, Susan masuk ke dalam panggung dan ketika sorot lampu dan topeng yang dikenakan jatuh di semua orang, seorang wanita tiba-tiba menjerit ketakutan dan membuat suasana yang tadinya didominasi oleh kebahagiaan berubah menjadi mencekam. Setelah puas menyemprotkan darah ke seluruh penonton, Susan lalu pergi dari sana. Akan tetapi, sebuah hal mengejutkan kembali terjadi karena tubuh Susan tiba-tiba hancur berkeping-keping dan hanya menyisakan wajah Elizabeth yang mengingat tentang kesuksesan yang didapatnya selama ini. Oke guys, itulah dia alur cerita film dari The Substance yang dirilis pada tahun 2024. Semoga film ini bisa mengisi waktu kalian ya. Dan saya dari Romat, sign out.